Saya sharing materi mengenai occlusal adjustment. Mohon nanti jika ada hal yang kurang sesuai, mohon bantuannya untuk dikoreksi. Baik, selamat pagi, terutama untuk adik-adik semua. Pada kesempatan pagi hari ini, saya akan mencoba sedikit menjelaskan tentang occlusal adjustment. Semoga panduan dan videonya sudah sempat dibaca dan ditonton ya dari kelompok sebelumnya. Ini adalah beberapa pustaka yang dapat digunakan memang untuk occlusal adjustment, functional occlusion ya dari Dawson ini. Buku tahun 2007 ini masih sangat relevan kita gunakan hingga sampai saat ini. Kemudian buku terbaru dari Jeffrey P. Okeson ini juga kurang lebih mengulang apa yang disampaikan Dawson gitu ya. Jadi kalau adik-adik ingin melihat lebih lanjut terkait bagaimana occlusal adjustment itu dilakukan, nah referensi terbaru dapat dibaca di textbooknya yang Okeson ini. Nah, kemudian kami dari departemen menyiapkan beberapa panduan ya terkait occlusal adjustment ini yang monggo bisa di-download pada link-link berikut. Kemudian kalau untuk menonton panduannya bisa dibuka di YouTube-nya Periodontia UNER ya. Nah, sebelum kita lanjut seperti yang disampaikan oleh Dr. Lambang tadi, ini terapi kalau dibilang mudah ya mungkin mudah, tapi kalau dibilang ribet ya sangat ribet begitu ya. Kenapa? Karena sifatnya dari occlusal adjustment ini adalah terapi occlusal yang irreversible. Jadi ketika kita sudah mengurangi, maka tidak mungkin kita akan bisa mengembalikan lagi apa yang sudah Tuhan ciptakan untuk pasien kita begitu ya. Jadi pada kesempatan kali ini, nah seluruh prosedur occlusal adjustment idealnya dilakukan terlebih dahulu yang namanya diagnostic occlusal adjustment. Bagaimana kita melakukan diagnostic occlusal adjustment adalah kita melakukannya pada model ya. Jadi idealnya kalau kita mau melakukan occlusal adjustment, kita diagnosa dulu di model. Seperti yang akan kita lakukan dalam skill lab ini. Jadi tujuannya lebih kepada mendiagnosa apakah dengan pengurangan yang kita lakukan sudah cukup untuk mendapatkan yang namanya musculoskeletal stable position ya, atau posisi yang stabil antara oklusi, otot, kemudian dan sendinya. Ataukah nanti dengan kita kurangi, oh ternyata permukaan giginya cukup tebal yang harus dikurangi, sehingga ketika nanti dikurangi dia menyebabkan paparan terhadap dentin misalnya, sehingga perlu dipertimbangkan terapi lainnya. Atau perlu dipertimbangkan jenis perawatan atau inform consent kepada pasien bahwa nanti ketika di adjustment mungkin akan ada beberapa gigi yang terpapar, terbuka permukaan dentin misalnya, sehingga pada beberapa gigi butuh dilakukan pembuatan crown pasca adjustmentnya seperti itu ya, pada kasus-kasus yang tentunya dengan kelainan yang parah. Nah, sebelum kita melakukan occlusal adjustment, kita harus tahu dulu prinsip-prinsip dari oklusi normal ya. Yang biasa digunakan adalah 6 kunci oklusi normal dari Andrew ya. Kita harus lihat bagaimana relasi molar yang normal. Ya. Tentu di sini adalah netroklusi ya, atau kelas 1 angle. Kemudian bagaimana angulasi dari mahkota, mesiodistalnya bagaimana ya. Gigi posterior semua memiliki angulasi ke mesial ya. Kemudian bagaimana inklinasi dari mahkotanya atau relasi labiolingual atau bukolingual. Gigi posterior dia lebih inklinasinya ke arah lingual ya, sehingga nanti membentuk kurva-kurva. Kemudian ada tidaknya rotasi, kemudian pada yang normal tidak ada rotasi, kemudian tidak ada space interdental dan dataran oklusinya datar ya, atau curve of spine-nya normal. Kemudian kita juga harus review kembali bagaimana permukaan gigi itu ya. Terminologi ini akan sering kita dengar nanti saat melakukan occlusal adjustment, apa itu fossa ya, apa itu marginal ridge, apa itu groove seperti itu ya. Jadi kalau kita melihat oklusi rahang interarch relationship antara rahang atas dan rahang bawah, maka pada relasi posterior kita akan mendengar oh ada relasi posterior cups to fossa ya.
apa artinya cups to fossa, seperti itu. Jadi kita harus tahu dulu, fossa yang mana ya. Fossa, jadi fossa itu adalah pertemuan dari beberapa groove ya. Jadi kalau kita lihat di sini, central fossa, kemudian ada central groove. Ketika central groove ketemu dengan central groove, maka dia akan membentuk central fossa. Kemudian bagi yang mana yang disebut dengan marginal ridge ya, kalau kita lihat di sini adalah bagian tepi dari oklusal gigi, itu dikenal dengan marginal ridge. Nah, kemudian ini adalah relasi antara rahang ya, rahang atas dan rahang bawah. Kalau kita lihat pada permukaan bukal, rahang atas berada di luar ya, berada di luar. Jadi kalau kita lihat dari arah transversal, maka gigitan yang normal adalah gigitan visceral luar rahang atas ya. Kemudian dari sisi sagital, dia adalah nitroklusi ya, atau relasi molarnya kelas 1 angle. Kemudian dari inklinasi gigi ya, dari inklinasi gigi semua gigi posterior itu mengarah ke lingual ya, ke lingual, sehingga dia akan membentuk sebuah kurva yang kita kenal dengan kurva Wilson ya. Kemudian dari arah sagital kita bisa dari dataran oklusi ini yang normal adalah datar atau positif ya, di sini curve of spin-nya ya. Nah, kemudian berikutnya kita juga harus mengetahui bagaimana gigi-gigi ini beroklusi dalam kondisi yang statik ya. Artinya oklusi pertemuan antara cups dan fossa ini dalam posisi yang diam ya, pada posisi normalnya tanpa ada gerakan aktif dari otot ya. Jadi relasi posteriornya di sini ada dua kemungkinan. Apakah dia cups to fossa ataukah dia cups to marginal ridge. Nah, bagaimana gambarannya jika cups to fossa? Kalian bisa lihat pada gambar B ini ya. Jadi cups to fossa contohnya adalah misal di sini cups mesiobukal, molar pertama rahang atas. Di sini dia kontak dengan, maaf ini cups to marginal ridge ya. Cups to fossa itu misal contohnya ini. Ya, cups distobukal ini, distobukal molar pertama rahang bawah kontak dengan central fossa rahang atas. Itu cups to fossa. Kemudian bagaimana cups to marginal ridge? Contohnya misal pada gambar kanan, gambar A ya, kita lihat di mana gigi cups fungsional atau cups palatal rahang atas dari gigi P2 ini berkontak dengan marginal ridge baik pada M1 maupun marginal ridge distal dari gigi P2. Bisa juga sebuah gigi ini kontaknya hanya pada satu marginal ridge ya, misalnya pada gambar B ini, di mana cups palatal premolar kedua rahang atas ini kontak hanya dengan marginal ridge molar 1 pertama ya, molar 1 bagian mesialnya. Itu relasi posterior. Nah, kemudian tadi ada pernyataan, ada centric cups atau functional cups seperti itu. Apa yang dimaksud dengan centric cups? Jadi centric cups adalah cups fungsional ya, cups fungsional atau cups yang kontak dengan fossa dan marginal ridge ya. Karena kita tahu tadi pada rahang atas dia berada lebih luar garisnya dibandingkan dengan rahang bawah, maka rahang bawah ini ya, misal pada gigi mandibula ini yang kontak dengan fossa rahang atas ya. Jadi pada gambar ini pada molar pertama rahang bawah, maka cups fungsionalnya adalah cups bukal ya, karena cups bukal inilah yang kontak dengan fossa atau marginal ridge di rahang atasnya. Sedangkan pada rahang bawah, rahang atas, maka cup fungsionalnya adalah cups palatal ya. Cup fungsional ini juga dikenal dengan centric cups atau supporting cups atau juga stem cups ya. Sedangkan cups yang tidak kontak dengan fossa atau marginal ridge kita kenal dengan non-centric cups atau guiding cups atau non-functional cups. Oke, kemudian pada oklusi statik tadi relasi posterior. Nah, kemudian ada relasi anterior. Ini mungkin sudah sering kalian temukan di bidang ortho ya. Ada overbite, ada overjet ya. Overbite, overjet. Nah, kemudian yang penting juga terkait dengan occlusal adjustment, kita harus tahu bagaimana kontak antar gigi ya, antar gigi pada oklusi dinamis atau ada pergerakan ekskursif ya, pergerakan menjauhi dari intercups position gitu ya.
Jadi yang pertama ada bilateral balance occlusion, oklusi yang seimbang. Artinya apa? Baik pada posisi sentrik maupun eksentrik, baik gigi anterior maupun posterior sama-sama kontak ya, sama-sama kontak. Bilateral balance occlusion ini biasanya digunakan pada gigi tiruan lengkap ya, atau GTL. Fungsinya apa? Supaya tidak terjadi ungkitan jika dia hanya kontak pada satu sisi ketika ada pergerakan ke lateral. Jadi harus seimbang antara kanan dan kirinya supaya tidak terjadi ungkitan. Sedangkan pada gligi yang asli ya, bukan protesa, maka biasanya yang disarankan adalah pembentukan mutually protected occlusion. Artinya apa? Pada mutually protected occlusion ini, atau dikenal juga dengan canine protection atau cuspid protected, pada posisi dia centric oklusi, maka kontaknya lebih berat di posterior ya. Kontaknya lebih berat di posterior. Sedangkan pada dia pergerakan ekskursif, maka yang menerima beban adalah gigi-gigi canines ya, gigi-gigi canines. Ya, ini yang paling ideal kita berikan pada pasien-pasien dengan kelainan atau yang membutuhkan occlusal adjustment. Namun tidak semua pasien bisa mendapatkan relasi anterior canine guide ya. Pada beberapa pasien dapat kita temukan relasi anteriornya adalah group function. Artinya apa? Group function ini ketika dia ada gerakan ke lateral, anterior yang kontak tidak hanya canines ya, tapi juga melibatkan beberapa gigi anterior dan juga gigi posterior di belakangnya, biasanya P dan M1 ya. Oke, nanti kita akan lihat bagaimana adjustment pada dua kondisi ini ya, ketika memiliki relasi anterior group function dan juga canine protection. Nah, kita masuk ke occlusal adjustment. Apa itu occlusal adjustment? Seperti tadi sudah dijelaskan, occlusal adjustment itu adalah bagian dari terapi okklusal ya. Bagian dari terapi okklusal. Terapi okklusal itu ada sifatnya reversible, ada yang sifatnya irreversible. Occlusal adjustment ini adalah terapi okklusal yang sifatnya irreversible yang dilakukan dengan merubah bentuk permukaan okklusal pada beberapa gigi, baik dengan pengurangan maupun penambahan dimensi okklusal dari gigi, untuk mendapatkan relasi harmonis antara gigi, rahang, dan sendi, serta otot mastikasi. Ya. Kemudian ada selective grinding. Selective grinding ini adalah salah satu bagian dari prosedur occlusal adjustment yang dilakukan dengan hanya melakukan pengurangan beberapa permukaan okklusal dari gigi. Ya. Jadi spesifik pengurangannya. Nah, bagaimana kita menseleksi kasus untuk dapat melakukan selective grinding? Kita harus mempertimbangkan diskrepansi bukolingual dan diskrepansi anterior ya. Diskrepansi bukolingual ini dilihat dari arah transversal ya, bukal dan lingual dari gigi. Pada centric relation, bagaimana relasi antara gigi-gigi posteriornya? Kita bagi 3 permukaan fungsionalnya ya. Jadi cup fungsionalnya, misal pada gambar ini, gambar A adalah palatal rahang atas, kita bagi area kontaknya terhadap fungsional cups rahang bawah. Dalam hal ini adalah cups bukal rahang bawah. Ya, lebih tepatnya mungkin ini gambarnya untuk rule of third ini. Jadi kita bagi 3 area kontaknya. Nah, jika gigi-gigi ini berkontak pada area tengah, ya gambar yang paling gelap, biru paling gelap, maka ini indikasi untuk kita lakukan selective grinding pada gambar A. Tetapi ketika pada centric relation kontak antara gigi, nah kontaknya adalah di sepertiga middle ini, ya sepertiga bagian tengah ini, maka idealnya perawatan okklusal yang kita lakukan adalah menggunakan crown atau fix protesa, ya, atau fix protesa lainnya atau prostetik lainnya, begitu. Sedangkan jika kontaknya berada di sepertiga paling luar, maka kita harus mempertimbangkan perawatan lainnya. Apakah itu ortodontik ataukah pada kasus yang ekstrim, misal dibutuhkan bedah ortogonati, ya, sebagai bagian dari terapi okklusalnya. Kemudian terkait diskrepansi anteroposteriornya, maka kita harus melihat yang namanya horizontal slide, ya, horizontal slide dari
kontak gigi pada kondisi sendi centric relation hingga ke intercups position ya. Pada anterior slide atau horizontal slide 2 mili biasanya masih sangat memungkinkan kita lakukan selective grinding ya. Tapi kalau sudah lebih dari 2 mili maka perlu dipertimbangkan perawatan lainnya. Nah, apa sih tujuan dari selective grinding? Tujuannya yang utama adalah untuk mencapai posisi stabil dari muskuloskeletal ya. Jadi tadi relasi otot, sendi, oklusi begitu ya. Bagaimana syarat untuk mencapai kestabilannya? Ada 4 syaratnya ya. Pada saat kondil berada pada posisi muskuloskeletal yang stabil atau dalam hal ini adalah relasi sentris, maka seluruh gigi posterior berkontak ya, antara centric cups dengan permukaan yang datar. Permukaan datar di sini yang dimaksud apa? Permukaan antara baik fossa maupun marginal ridge tanpa adanya hambatan ya atau interference. Kemudian yang kedua, pada saat pergerakan mandibula ke lateral ya atau ekskursif ke lateral, kontak pada gigi anterior akan menyebabkan gigi posterior tidak berkontak ya. Ini yang salah satu tadi yang dihasilkan dari mutually protected occlusion atau canine guidance. Jadi ketika mandibula bergerak ke lateral, yang berkontak hanya gigi caninesnya. Ya, sedangkan gigi posterior tidak berkontak. Kemudian syarat yang ketiga, saat pergerakan protrusi mandibula, kontak pada gigi anterior akan menyebabkan posterior tidak berkontak ya, atau disoklusi. Jadi ketika mandibula kita bergerakkan protrusif ke anterior, maka gigi-gigi posterior tidak kontak. Yang kontak adalah hanya gigi-gigi anterior. Ini yang disebut mutually ya, saling menguntungkan. Ketika dia pada kondisi sentrik, maka posteriornya yang lebih berkontak. Tapi pada posisi dia ekskursif atau pergerakan mandibula menjauhi intercups positionnya, maka gigi-gigi anterior yang lebih menerima beban. Nah, kemudian pada syarat yang keempat adalah pada alert feeding position, gigi posterior kontak lebih berat dibandingkan dengan gigi anterior. Nah, berdasarkan syarat-syarat tadi, maka kita harus memiliki 4 tahapan ya, 4 tahapan untuk mencapai 4 syarat mendapatkan musculoskeletal stable position. Ya, tahapan yang pertama tentu membentuk posisi kontak pada relasi sentris. Kemudian yang kedua mengeliminasi interference ya atau hambatan dari gigitan yang datar tadi tanpa hambatan pada lateral movement. Kemudian yang ketiga adalah melakukan eliminasi interference pada protrusive movement, dan yang keempat adalah melakukan evaluasi ya pada alert feeding position. Nah, pada tahapan pertama ini jika kita menggunakan artikulator, mungkin di video ya bisa dilihat artikulatornya kita katup-katupkan begitu ya pada posisi sentriknya. Kita menggunakan articulating paper warna merah. Nah, kita gunakan articulating paper warna merah, kemudian kita lihat di mana cap-cap merah ini ada pada bagian functional cups dan non-functional cups. Ya. Kemudian bagaimana aturan menggrindingnya atau menguranginya? Aturannya yang pertama kita harus mengusahakan atau mengutamakan untuk meruncingkan stem caps ya atau functional caps terlebih dahulu sebelum merubah bentuk fossa ya. Jadi kita harus runcingkan dulu caps fungsionalnya. Kemudian kita harus mengurangi tinggi stem cups ya. Jadi yang diminta di sini adalah meruncingkan, bukan mendatarkan ya. Sehingga kalau kita runcingkan, maka tinggi dari cups fungsional ini tidak mungkin akan berubah ya. Karena ujungnya tetap. Kemudian setelah cupsnya sudah functional cups sudah runcing, barulah kita mengeliminasi interference pada posisi sentrik ya. Biasanya di sini adalah pada bagian ridge ya, internal ridge-nya. Kemudian kita yang keempat adalah mengeliminasi seluruh kontak incline pada gigi posterior dengan mempertahankan ujung cups. Mungkin dengan gambar akan lebih mudah ya. Oke. Jadi ketika gigi-gigi atau nanti model kalian oklusikan begitu dengan articulating paper warna merah, maka akan muncul cap-cap seperti ini ya. Ini harusnya hanya warna merah saja. Nah, jadi ada pada functional cup rahang atas di sini di cups palatal P, kemudian ada di inner incline ya kalau kita lihat di cups distobukal dari molar pertama rahang atas.
Nah, kemudian setelah perlahan dilakukan adjustment, ya, perlahan dilakukan adjustment, ya, pada functional cups, ya, kemudian pada inner incline-nya, maka hasilnya seperti gambar D ini, ya, munculnya centric stop, ya, munculnya centric stop pada functional cups rahang atas, kemudian muncul juga centric stop pada area marginal ridge, ya, pada area marginal ridge dari distal premolar kedua. Kemudian muncul juga pada fossa dari molar pertama, ya, cups distalnya. Ini boleh. Nah, jadi gambaran centric stop yang didapatkan nantinya adalah seperti gambar A ini pada rahang atas. Jadi dia adanya centric stop itu adalah pada fossa atau pada marginal ridge dan pada functional cups atau cups palatal, ya, atau cups palatal. Sedangkan pada rahang bawah nanti ketika dilakukan, maka centric stopnya itu ditemukan pada bagian fossa dan juga functional cups. Functional cupsnya yang mana? Permukaan bukal atau cups bukal dari rahang bawah, ya. Jadi kalau pada pasien gambarannya seperti gambar C ini kita dapatkan. Pada saat pembentukan functional cup, sebisa mungkin kita melakukan pointing yang runcing, ya. Fungsinya apa? Fungsinya adalah membantu saat melakukan adjustment di lateral movement. Kalau centric stop kita, centric stop ini artinya adalah dot, ya, dot atau titik yang terbentuk dari oklusi antara functional cups dengan fossa atau marginal ridge-nya, gitu ya. Kalau dia centric stopnya ini terlalu lebar, maka kita akan kesulitan mengadjust saat melakukan excursive movement atau pergerakan baik lateral maupun protrusif, ya. Jadi sebisa mungkin titiknya ini spesifik, tidak terlalu lebar, ya. Nah, kemudian setelah kita mendapatkan centric stop, maka kita melakukan eliminasi hambatan pada lateral movement, ya. Kita gerakkan artikulator nanti baik ke kanan maupun ke kiri seperti itu. Kita gunakan articulating paper warna biru. Nah, sebelum melakukannya, kita harus cek dulu bagaimana relasi anteriornya, apakah dia canine guide ataukah group function guide. Apa yang dimaksud dengan canine guidance? Ya, ketika kita gerakkan mandibula ke lateral, kita lihat gigi mana yang kontak, ya. Pada canine guidance, maka gigi yang berkontak saat digerakkan ke lateral adalah hanya canines, ya. Kemudian ketika terjadi crossover, artinya mandibula berada di lebih luar dibandingkan dengan maksila, maka gigi-gigi anteriornya mulai berkontak. Ini kita kenal dengan canine guidance. Sedangkan pada grup function guidance, selain caninus, beberapa gigi juga ikut berkontak pada pergerakan ke lateral. Ya, biasanya di sini gigi premolar hingga molar pertama. Maka relasi anteriornya adalah group function guidance. Adjustment-nya sedikit berbeda pada canine guidance dan group function guidance. Kemudian ini sedikit gambaran bagaimana ketika kita melakukan pergerakan ke lateral, interferensinya pada sisi mana saja yang potensinya muncul seperti itu. Oke. Ini adalah aturan saat melakukan grinding pada lateral movement, ya. Kita tidak boleh mengurangi centric stop-nya, ya. Jadi ketika nanti kalian melakukan dengan articulating paper warna biru, maka akan terlihat tumpukan, ya. Tumpukan pada centric stop ada warna merah ditumpuk dengan articulating paper yang berwarna biru. Nah, area yang bertumpuk dengan centric stop ini tidak boleh kita kurangi, ya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, jika relasi anterior adalah canine guidance, maka lakukan grinding pada area cap biru di gigi posterior yang tidak bertumpuk dengan centric stop, ya. Jadi adjustment-nya hanya dilakukan pada area yang tidak tumpuk dengan centric stop. Kemudian jika relasi anteriornya adalah group function guidance, maka tidak semua cap biru di gigi posterior yang tidak bertumpuk dengan centric stop harus digrinding. Artinya apa? Maka cap-cap biru pada gigi premolar dan molar pertama ini boleh ada, ya. Boleh ada. Sedangkan pada centric stop tadi mereka tidak ada cap merahnya. Jadi cap birunya tidak perlu dikurangi pada area itu.
Kemudian yang keempat adalah kita harus melakukan grinding pada balancing side terlebih dahulu ya. Balancing side ini artinya adalah sisi mandibula yang bergerak mendekati dari median ya. Jadi ketika kita gerakkan mandibula ke sisi kanan, maka balancing side-nya adalah sisi mandibula sisi kiri ya. Sedangkan working side-nya adalah sisi mandibula yang bergerak menjauhi midline. Kemudian yang kelima, grinding pada balancing side menggunakan prinsip PUBL ya, atau palatal upper, buccal lower. Jadi ketika cap warna birunya tadi adanya di upper, maka kita di rahang atas, maka kita kurangi sisi palatal rahang atas ya. Kemudian pada rahang bawah kita kurangi sisi bucalnya. Kemudian grinding pada working side menggunakan prinsip bull ya, atau buccal upper, lingual lower ya, grinding sisi miring buccal rahang atas atau lingual rahang bawah. Ya, ini contohnya ya. Ini contohnya pada kondisi canine guidance, misal seperti itu. Pada rahang atas kita dapatkan pada centric stop-nya. Di sini ada centric stop pada fossa, kemudian ada pada functional cups palatal ya. Kemudian ketika melakukan pergerakan ke lateral, muncul cap pada inner incline-nya ini ya, sisi miringnya. Nah, ketika kita kurangi, ini kita kurangi ya, tidak boleh ada kontak atau cap di sini. Nanti sehingga yang muncul capnya adalah cap-cap yang bertumpuk dengan centric stop-nya, baik pada fossa, pada functional cup maupun pada marginal ridge. Kemudian misal pada rahang bawah sama, centric stop-nya kita temukan pada permukaan buccal dan juga fossa. Nah, pada area cap biru di sini yang pada inner incline ini harus kita kurangi sehingga nanti hasil akhirnya dari adjustment pada lateral movement adalah cap biru yang kontak dengan centric stop ya, biru yang menumpuk pada centric stop yang berwarna merah. Kemudian berikutnya adalah eliminasi interference pada protrusive movement ya, atau mandibula digerakkan ke anterior. Articulating paper yang digunakan sama, articulating paper warna biru. Kemudian kita gerakkan mandibula ke anterior, atau kalau kita menggunakan artikulator rahang atasnya ya, didorong ke belakang begitu. Kemudian prinsip eliminasinya adalah jika kita menemukan kontak pada gigi posterior saat protrusive movement, maka kita harus kurangi gigi posterior tersebut dengan prinsip DUML ya. DUML atau distal upper, mesial lower, tanpa mengurangi area centric stop-nya. Kemudian pada gigi anterior kita kurangi kontak berat lalu grinding pada bagian palatal anterior rahang atas. Jadi kita utamakan mengurangi bagian palatal rahang atasnya, bukan mengurangi tinggi dari anterior rahang bawah. Oke, ini adalah contoh adjustment pada protrusive movement. Akan kita temukan biasanya garis seperti ini ya. Contohnya pada gambar kiri atas ini, ketika kita menemukan adanya kontak yang tidak sama ya. Kalau kita lihat pada gigi 21, pergerakan incisif mandibula ketika protrusive movement menyebabkan sebuah garis cap warna biru yang continue ya. Sedangkan pada gigi 11 garisnya discontinue ya. Pada kondisi seperti ini artinya kontak gigi 31 pada gigi 21 lebih berat dibandingkan dengan kontak gigi 41 pada 11. Pada kondisi seperti ini kita harus lakukan hollow grinding ya, di adjust pada gigi 21-nya untuk memberikan kontak yang sama beratnya pada gigi 11 ya. Jadi ketika kita lakukan hollow grinding, adjust pada bagian tertentu di palatal gigi 21, maka akan menyebabkan kontak pada gigi 11-nya ya. Jadi dia membentuk garis sama, continue ya. Ini kita kenal dengan hollow grinding. Jadi grinding pada titik-titik spesifik di mana kontak itu tidak ditemukan ya. Kemudian tahapan terakhir adalah kita harus melakukan evaluasi apakah
Ini kalau pada pasien ya, pada model kita tidak bisa melakukan evaluasi ini. Kita evaluasi pada posisi upright head position atau alert heading position ya. Jadi kita harus memposisikan pada pasien pada front foot horizontalnya membentuk sudut 30 derajat terhadap garis horizontal ya. Kemudian pada kondisi ini gigi posterior harus kontak lebih berat dibandingkan dengan gigi anterior. Jika kondisi ini sudah didapatkan, maka kita dapat mengatakan bahwa adjustment kita selesai. Tapi ketika pada posisi alert feeding position ternyata gigi anteriornya masih kontak lebih berat, maka kita harus evaluasi kembali adjustment kita dari centric position hingga ke excursive movement. Ya. Nah, kemudian bagaimana hasil akhir dari model yang dapat kita lihat pada relasi anterior canine guidance, kita bisa temukan nanti titik-titiknya seperti gambar A ini ya. Jadi stopnya atau poin kontaknya itu ada pada mandibula, bisa caps bukal, kemudian pada fossa atau marginal ridge, cap atas pada fossa, caps palatal, dan gigi anteriornya. Kemudian sedangkan pada pergerakan atau relasi anterior group function guidance, pada lateral movementnya kita bisa temukan ada cap pada beberapa gigi posterior ya. Biasanya di sini premolar hingga caps mesiobukal molar pertama ya. Yang berbeda adalah beberapa gigi yang kontak pada pergerakan lateral movement. Kemudian mungkin ini sedikit KIE yang bisa kita sampaikan kepada pasien bahwa setelah perawatan pasien terkadang dapat merasakan lelah pada otot mastikasinya ya. Karena prosedur biasanya membutuhkan prosedur yang cukup lama. Kemudian yang kedua, pasien dapat informasikan bahwa permukaan gigi dapat terasa sedikit lebih kasar ya dibandingkan dengan sebelumnya. Kemudian yang ketiga, bahwa pasien tidak perlu setelah dilakukan adjustment, pasien tidak perlu berusaha untuk mendapatkan gigitan tertentu ya. Jadi ototnya harus dalam kondisi yang rileks ya. Ketika pasien berusaha mencapai kondisi gigitan tertentu, maka itu dapat meningkatkan tonus dari otot mastikasi. Oke, baik, barangkali itu Dr. Lambang yang bisa saya sampaikan.